Salam sehat. Review evaluasi IHSG semester 2 Q3 Juli 2026. Jadi announcement ya, pengumuman diumumkan Senin 27 Juli 2026 sekitar jam 8 malam ya. Kita langsung ke data. Nah, ini ya. Jadi ini efektif ya, tanggal 3 Agustus 2026 ya, sampai dengan 30 Oktober 2026. Yang di-add dari indeks LQ45 yang baru ya, INDF dan NCKL ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Saya langsung ke data aja. Langsung ke data. Nah, ini. Jadi Dewa itu di satu itu di add ya, di IDX 30 ya. 2 ini yang di Dell yaitu PTBA. Kemudian NCKL di add di LQ45 sekaligus di add di IDX 80 ya. Maka ini kodenya 35. Indi itu di add di LQ45. Yang di Dell dari LQ45 yaitu SMGR dan TOWR ya. Sedangkan yang di add di IDX 80 ya, yang pertama adalah NCKL, kemudian Bevin, LSIP ya, itu yang di add. Sedangkan yang di Dell MTEL, PANI dan SIDO ya. Dimana nah ini yang tanda tanya ini free float ya, free float free float ini 13% bisa masuk LQ45 ya. Nah, di sini PANI itu karena kemungkinan ya, perkiraan saya karena free floatnya 8% ya, maka ya di Dell dari IDX 80. Nah, ini info yang lain bahwa NCKL ya, SMGR, TOWR, Bevin dan MTEL itu masuk dalam small cap MSCI ya. Sedangkan ini indeks Movis, Dewa, PTBA ya, SMGR, TOWR dan PANI. Sedangkan yang masuk di FTSE itu PTBA ya, SMGR, TOWR ya, kemudian MTEL dan SIDO. Little ini maksudnya small cap lah. Ini saya tulis little karena untuk membedakan antara small yang di MSCI dan small yang di FTSE. Kalau yang Movis ini tidak membagi emiten menjadi big, small, and medium. Nah, dia sama, cuma bobotnya aja yang beda. Nah, ini free float ya, free float ini asing. Ya ini asing. Nah, kebetulan sama ini antara NCKL asingnya 13%, free floatnya juga 13%. Kebetulan sebanget ini. Nah, ini harganya ya, harga emiten yang ya terkena rebalancing, yang di add maupun yang di Dell. Ini penurunan dan kenaikan hari Senin kemarin. Ini valuasinya. Valuasi ini adalah net buy sell asing ya. Kemarin hari Senin cuma SMGR dan LSIP yang asing net buy ya, lainnya net sell.
Ini asing dalam rank 5 hari ya. Nah, ini saya ini ya tambahan data aja, di mana Sido memang valuasinya minimalis 2,2 miliar ya kemarin. Kemudian Pani ini 8,9 ya, lumayan sih sebetulnya, tapi free floatnya cuma 8%. MTEL ya 5,0 miliar. Ini valuasinya free floatnya 14%, ya foreignnya 14%. Oh, mirip-mirip ini datanya ya. Free float, antara foreign dan free float. Nah, ini kita coba valuasi ya. Ini untuk ya mengira-ira yang masuk LQ45, IDX 80 dan IDX 30 itu berapa miliar valuasinya rata dalam 3 bulan ya. Ini sekali lagi ini kira-kira ya. Dewa memang layak masuk ke IDX 30 karena valuasinya memang di atas 200 miliar ya. Bahkan kemarin di hari Senin 362 miliar. Jadi ada bayangan bahwa masuk IDX 30 ya harus di atas 100 miliar misalnya ya. Karena memang ketentuan seperti itu saya tidak tahu, dan kayaknya sih tidak ada bahwa ketentuan bahwa sekian miliar itu big cap ya, atau IDX 30 itu tidak ada data yang pasti ya. Nah, ini NCKL ini 30 miliar ya, ratanya 59 miliar. Indi ini kemarin 109 miliar, ratanya 62 miliar ya. Memang dua ini termasuk besar memang ya valuasinya untuk akhir-akhir ini. Kemudian SMGR 28, TOWR 24, bahkan hari Senin kemarin ini minimalis untuk ukuran LQ45 ya, 9,1 miliar SMGR, TOWR 15,7 miliar. Sedangkan Bovin, LSIP ya, ini valuasinya 12,2 miliar, LSIP-nya 8,3 miliar, ratanya 19,6 miliar, 17,5 miliar. Nah, ini kan IDX 30 ya. IDX 80 ya. Sedangkan ini yang detail. Nah, kita coba lihat market cap-nya ya. Nah, kemarin yang bikin ragu ini market cap-nya, di mana Dewa itu market cap-nya 17,9 miliar. Nah, ini memang saya nggak perhatikan. Yang saya perhatikan ya Indi ya. Indi, karena Indi ini bukan LQ45 sebelumnya, tapi dia anggota IDX 80. Valuasinya kalah dengan yang misalnya BMRS ya, BRMS, kemudian apalagi ya selain BRMS, emas ya, emas valuasinya cukup gede ya. Nah, ini maka ragu Indi ini kok masuk LQ45, tetapi ya mungkin BI punya pertimbangan lain. SMGR valuasinya 10 triliun, ini dalam triliunan ya, 9,8 triliun ya. Kemudian Tower 2,23 triliun dan seterusnya. Nah, Pan ini sebenarnya gede ya, 100 triliun lebih, tetapi mungkin free float-nya yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu ya. Nah, kita ingin lihat semenjak
IPO, 2 saham ini NCKL dan MTEL itu masih minus 42%, terus NCKL minus 36%. Ya. Jadi belum tentu ya masuk LQ45 terus kita bikin cuan kita, itu belum tentu ya. Cuma LQ45 sekali lagi itu menentukan liquid atau tidaknya suatu emiten, bukan masalah gennya ya. Nah itu ya, sekali lagi yang ganjil ini adalah yang di add, yang genap itu di del ya. Nah itu gambaran harga, perubahan dan valuasi, market cap, free float, foreigns ya, yang ada di emiten yang di add maupun di del dari IDX 30, LQ45 maupun IDX 80 ya. Nah kita coba lihat chartnya ya, untuk ya melihat-lihat. Nah, sekaligus untuk membandingkan before dan after ya. Jadi sebelum IHSG rebalancing itu seperti apa, nanti setelah closing di jam 4 petang. Nah, bedanya apa? Naik atau turun harga maupun valuasinya, dan seberapa nendang rebalancing itu terhadap komposit atau IHSG kita. Ya, kita siapkan data dulu ya. Siapkan data. Siapkan data. Nah, ini komposit kita kemarin ya. Merah 4 hari ya. Terus hari kemarin Senin ada berita yang cukup penting bagi market, yaitu mundurnya Gubernur BI Ferry Warjio atau siapa itu ya. Dia yang menimbulkan ya berbagai macam analisis, karena memang ya jabatan yang krusial untuk moneter. Ya, kita ke LQ45 dulu ya, yaitu masuknya INDI dan NCKL. INDI chartnya memang reversal menurut saya ya. Dia bikin ya belum reversal ya, karena baru bikin higher high, higher low nya belum nampak ya. Kalau ini anggaplah higher low ya bisa sih sebetulnya, tapi belum. Ini kemungkinan pullback ya, kemungkinan ya. Yang jelas hari ini harusnya hijau. Ini INDI ya. Ini kebetulan kemarin saya buat garis-garisnya. Ini apa ini, apa falling wedge atau gimana apa ya. Ya pokoknya seperti inilah ya. Falling wedge. Kemudian ini INDI ya, NCKL. Nah, ini belum saya lihat, malah chartnya belum kebayang saya. NCKL seperti apa? Coba kita lihat NCKL. Ya, NCKL ini di low ya, anggaplah di low. Ini sideways ya, dengan rank ya sempit. Nah ini ada harapan hari ini ya hijau cukup tebal harusnya, karena keadaan posisi di bawah, jadi ya nggak mungkin orang malah take profit ya. Justru kalau merah masuk ya.
Itu NCKL ya. Nah, saya konsentrasi yang di add aja ya, yang di del mah hindari ya. Yang jelas kalau kita trader ya hindari saham-saham yang di del dari rebalancing. Ya walaupun yang di del kadang-kadang naik juga, tapi untuk menyederhanakan ya cara berpikir kita, yang di del ya hindari. Kita konsen yang di add. Kecuali pada waktu eksekusi dead. Nah, itu memang kebalikannya berpikirnya. Jadi kita hindari yang di add, kita memanfaatkan momentum di del ya. Nah, misalnya kita buy ya. Sekali lagi ini cuma kebiasaan ya, kebiasaan. Biasanya yang di del di saat eksekusi itu mantul ya, karena dia di del, dia turun ya. Karena memang manajemen investasinya merebalancing saham, yang di del otomatis ya dia jualan ya di saat implementasi. Nah, setelah di del, nah mungkin ditampung karena harganya rendah ya, buy on weakness ya. Jadi di buy ya oleh mungkin emiten yang lain ya, atau mungkin perorangan bisa, atau emiten itu sendiri juga bisa ya. Ya tergantung siapa yang mau buy di saat istilahnya buy on weakness. Itu NCKL ya. Nah, itu kita konsen lagi yang IDX 80 ya. Tadi NCKL kan udah, yang di add di IDX 80. Bevin, nah ini di luar Bevin tuh nggak kepikir kok bisa masuk ke IDX 80 ya. Oh, tapi kalau di sini lihat memang volumenya ya, volumenya meningkat akhir-akhir ini, dan ini bisa dikatakan udah reversal ya. Bovin, kemudian LSIP ini juga keluar masuk IDX 80 ya. Iya, rebound ya, mantul dari low-nya, terus pullback, bikin new high, breakout ya. Ini mungkin orang sebut dengan pola cup and handle ya. Nah, itu keadaan chart emiten yang di add di LQ45, IDX 30 dan IDX 80. Yang di del tidak usah kita bahas kecuali di eksekusi dead. Nah, cukup ya, singkat aja karena memang hari ini hari implementasi yang pertama. After announcement kemarin Senin ya. Salam sehat.